aromanya itu masih berterima gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu nggak nyegrak itu teman-teman. bahasa Jawa itu nggak nyegrak gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Smooth Slow Imo. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, tidak ada halangan suatu apa. Di sini nanti saya akan bahas intinya bagaimana sih caranya memilih mesin mobil khususnya di ekstraksi. Simak terus video saya, dan kali ini yuk kita langsung lanjut aja untuk ngecek untuk tutorial pilih mesin mobil bekas khususnya di ekstraksi. Kita buka dulu untuk mobilnya. Untuk mobilnya ini Limo ya, Limo Gen 3 2013. Untuk unitnya seperti ini. Nah, sebelah sini. Ini teman-teman, kalau misalnya nih kalian ingin membeli mobil bekas taksi, bagi yang mungkin masih awam atau kalian belum punya pengetahuan khusus untuk mobil ekstraksi, saya buatkan video ini. Untuk hal yang pertama, yuk kita amati aja. Kita amati aja di bagian ruang mesin seperti ini. Kira-kira itu ada nggak ya yang kira-kira miss begitu. Kita lihat aja dulu. Ini memang mesinnya agak kotor ya. Untuk mesinnya emang agak kotor, tapi mesin kotor seperti ini belum tentu mesinnya nggak bagus. Paling cuman kadang karena debunya seperti itu. Untuk hal-hal apa yang perlu kita lihat, mungkin kalian sudah pada tahu sebagian ya. Intinya kalau mesin yang bagus, mesin yang masih sehat, itu tidak ada yang namanya rembes ya, tidak ada rembes di bagian packing ini, packing silinder headnya ini. Itu kita amati aja apakah di sini ada yang rembes atau enggak. Salah satunya itu, jadi kita amati secara awam aja ya, kita sama-sama belajar untuk kita amati aja secara awam. Nah, sebelah sini nih nggak ada yang namanya tetesan oli ya, olinya tuh kering. Dan di bagian di sini juga kadang kan ada nih ya bekas ketumpahan habis nambahin air coolant ya. Kalau yang mobil bukan ekstraksi ada nambahin air coolant, jadi netes atau gimana, itu kadang di sini ada bekas yang namanya seperti cipratan oli, tapi itu tidak cipratan oli ya, itu bukan cipratan oli. Nah, setelah itu kita amati lagi, ini di bagian stick olinya ini, kita lihat aja. Oli yang masih bagus itu warnanya bukan putih susu ya, masih standar seperti ini untuk olinya. Kalau yang putih susu itu sudah pernah saya bahas, itu bisa kemungkinan mobil itu bisa dikarenakan itu bekas banjir, jadi olinya itu sudah bercampur sama air. Nah, kalian nih hati-hati nih ya, takutnya kalian nanti dapat yang bekas banjir. Dan alhamdulillahnya untuk di sini itu poolnya itu sangat luas dan tidak bekas banjir ya. Untuk poolnya itu kira-kira seperti itu. Nah, ini dari sektor mesin kita amati aja, kita nggak usah terlalu terburu-buru nafsu untuk membeli ya. Nah, karena di sini unitnya sangat banyak, silahkan diamati dulu di bagian ruang mesinnya seperti apa. Ruang mesinnya seperti apa. Nah, terus di bagian sini nih, di bagian ini ya, kalau untuk di Limo ini sudah antara minyak rem itu sudah di sini ya, sudah campur di sini. Jadi pastiin masih normal semua, tidak ada rembes, intinya tidak ada rembes, tidak ada bocor. Tidak ada rembes, tidak bocor. Dan dari sini radiator itu kan kalau misalnya yang masih normal itu kan termostatnya itu bunyi sekitar ya 15 detik sekali ya. Pokoknya intinya kalau misalnya mesin ini nyala,
itu nggak langsung nyala ya teman-teman. Untuk mesinnya kipas radiatornya itu harusnya nggak langsung nyala. Jadi mereka kan ada titik maksimalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih panasnya sudah berlebih, baru yang namanya kipas radiator itu nyala. Kalau kalian starter langsung nyala, nah itu biasanya udah error gitu loh, udah error termostatnya. Ataupun untuk mobil-mobil yang mobil tua itu ada teman-teman, tapi itu dilangsungin gitu ya, dilangsungin untuk kipasnya bisa dilangsungin. Cuman kan kalau dilangsungin begitu, jadi partnya itu kan jadi kurang awet. Soalnya kan dia bekerjanya lebih ekstra ya. Untuk bekerjanya lebih ekstra karena sepanjang mesin nyala kan dia nyala terus gitu. Kalau yang masih normal seperti ini masih pokoknya setelah mencapai titik didihnya itu, titik panasnya itu, ininya kipasnya baru nyala ya. Nah, yuk saya coba cek untuk mesinnya. Saya nyalain dulu. Oke teman-teman, ini kan mesinnya sudah saya nyalakan ya. Untuk mesinnya sudah saya nyalakan. Nah ini untuk mesinnya sudah nyala. Nah, cara mendeteksinya yang mesin yang masih bagus atau enggak, kita amati aja dulu nih ya. Kita amatin dulu aja. Nah, di sini nih bergetarnya itu terlalu parah atau enggak? Bergetarnya itu terlalu parah atau enggak? Nah, di sini nih pasti juga bergetar nih. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya kenapa saya ini bergetar atau enggak, itu berhubungan dengan yang namanya engine mounting ya. Engine mounting teman-teman. Jadi kita beli mobil walaupun ekstraksi, ya kita perhatiin aja lah ya untuk keseluruhan mobilnya itu seperti apa. Seperti itu. Dan kita dengerin aja nih ya teman-teman. Kita dengerin aja. Nah, untuk yang mesin normal itu idenya itu standar gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak pincang. Kalau pincang jeng itu berarti ada yang masalah, ada yang trouble. Misalnya nih ya, misalnya dari busi atau dari koil, intinya dari pengapian ya. Nah seperti itu untuk di bagian mesin. Kita cek nih bagian belakang ya, untuk bagian mesinnya. Oke teman-teman, nah di sini saya ingin berbagi trik ya. Ya mungkin kalian sudah tahu, tapi selama ini trik ini yang selalu saya pakai untuk mendeteksi mesinnya itu masih bagus atau enggak, pembakarannya itu seperti apa. Kalau misalnya masih bagus, itu kita ya, kalau untuk seperti yang udah penikmat otomotif itu udah biasa ya. Kita cium itu aromanya itu masih berterima gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu nggak nyegrak itu teman-teman. bahasa Jawa itu nggak nyegrak gitu. Masih enak nih, baunya masih berterima ya. Kalau misalnya di hidung itu udah nyegrak itu tadi, udah nyegrak, itu pasti deh. Itu pengapiannya udah bocor, udah nggak. Ya intinya ada trouble ya di bagian pengapian ya. Nah kita lihat aja nih. Nah ini salah satunya nih, masih bagus. Nah ini teman-teman, tuh masih ngeluarin embun ya teman-teman. Tuh masih mengeluarkan embun. Ya ini salah satu contoh kalau misalnya mesin yang masih bagus itu di bagian knalpot masih mengeluarkan tetesan air. Ya sebenarnya nggak semua yang nggak ngeluarin air itu nggak bagus, itu nggak ya. Tapi ini salah satu trik yang selama ini saya rasa paling ampuh dalam mendeteksi mobil, khususnya di bagian mesin itu seperti itu ya. Coba kita gas ya teman-teman. Coba lihat knalpotnya. Ini gas ya. Nah
Oke teman-teman, itu tadi di bagian knalpot ya. Biasanya trik itu yang selalu saya lakukan apabila mendeteksi mobil bekas. Untuk bagian pengapiannya seperti itu, kurang lebih. Apabila buat sharing aja ya teman-teman, buat berbagi pengalaman aja. Untuk di bagian sini nih, di bagian pilar A, kita cek aja. Nah, ini kan posisi mesin masih nyala ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui engine mountingnya itu masih bagus atau enggak, itu kita pegang aja nih sebelah sini. Kita pegang aja. Kira-kira itu ada getaran nggak teman-teman ya? Kalau misalnya ini terlalu bergetar, itu sudah pasti ya, sudah 100%. Itu bisa dipastikan bahwa engine mountingnya itu sudah bermasalah. Untuk engine mounting itu apa? Engine mounting itu kalau dijabarkan secara awamnya gimana? Itu tatakan mesin gitu teman-teman ya. Itu tatakan mesin itu. Jadi pertemuan antara body sama mesin. Jadi tatakannya gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Buat yang masih awam aja, biar kalian juga tahu. Jadi kalian nggak dibohongin, atau kalau misalnya kalian ragu, mending kalian bawa bengkel sendiri, bawa orang bengkel. Jadi untuk pertimbangannya itu mesinnya masih bagus atau enggak. Lanjut lagi di bagian depan. Nah, ini kan mesin masih nyala ya teman-teman ya, masih nyala. Suaranya pun masih halus, dan standarnya nih di bagian apa ya, reservoir ya, reservoirnya air radiator. Ini kalau dibuka, nah coba disut, itu kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, itu kalau misalnya mesin itu masih bagus, itu nggak muncrat teman-teman ya. Untuk air radiator ini nggak muncrat nih. Terus bagian di dalamnya ini itu bersirkulasi ya teman-teman. Jadi muter gitu ya, kayak pusaran gitu. Sirkulasinya masih bagus, masih lancar. Nah, ini pas lagi sudah mulai idle ya mesinnya. Mesinnya sudah mulai idle. Tidak ada masalah, masih aman. Nah, untuk trik seperti ini, untuk memilih mesin yang bagus. Dan sekarang pokoknya sebelum kalian nyalakan AC ya, jangan dinyalain AC dulu. Jadi kalau nggak dinyalain AC itu seperti apa? Yuk coba kalau kita nyalain AC ya, coba. Nah, ini AC-nya sudah saya nyalakan ya teman-teman. Nah, ini kalau yang normal itu harusnya nggak ada bunyi-bunyi anehnya ya. Kalau yang ada bunyi-bunyi yang aneh, misalnya kompresornya ngorok gitu ya teman-teman. Biasanya kan kalau AC itu kendalanya di kompresornya ngorok atau bunyi keras gitu, kan juga lumayan nanti kalau kalian untuk ganti kompresornya. Kurang lebih seperti ini. Ini masih aman, masih kalian dengerin aja nih ya, di lewat video ya. Ini masih normal, nggak ada suara ngoroknya ya, nggak ada suara ngoroknya di bagian kompresor. Nah, untuk cipratan olinya pun juga nggak ada. Nah, ini memang bergetar ya teman-teman, ini memang bergetar. Tapi kalau dari sebelah situ, kalau ini ditutup udah kedap ya. Walaupun ini peredamannya saya akuin memang masih kurang, tapi walaupun masih kurang, segitu aja bagus gitu loh. Apalagi kalau misalnya yang udah dibikin kedap lagi. Ini teman-teman, mesin masih idle semua.
Nah, nanti kalau misalnya sudah panas, nanti termostatnya akan ini buat bunyiin kipasnya, teng gitu, kurang lebih seperti itu. Untuk kilometer ekstraksi memang lumayan ya, sekitar 200-300 ya untuk yang kita jual di sini, untuk di Full Bluebird ini di Japos itu kisaran kilometernya 200 sampai 300 ribu. Tapi ya kalian lihat sendiri, walaupun kilometernya sudah tinggi, tapi ternyata toh masih normal ya, dari segi mesinnya masih normal. Ya intinya pinter-pinter kalian milih ya teman-teman, pinter-pinter kalian pilih, karena di sini unitnya juga sangat banyak. Ini salah satu trik saya untuk berbagi sama teman-teman untuk mengenai kelemahannya mobil ekstraksi itu gimana, perawatan mesinnya tuh kayak gimana, untuk pemilihan mesin yang bagus. Ya kalian pasti lebih pinter ya, kalian mungkin lebih pinter, cuman ini untuk antisipasi aja untuk yang masih belum paham. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video saya sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.